Di sini saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia pada awal abad 21. Latar belakang pergerakan internasional pada awal abad 21 memajukan hak asasi manusia di seluruh dunia disebut dengan revolusi hak. Pada tanggal 11 September tahun 2021, melawan New York via Afghanistan dan invasi Amerika Serikat Inggris ke Irak. Kekuatan moral yang sebelumnya dipegang oleh beberapa negara besar, terutama Amerika Serikat dan Inggris. Tindakan kekerasan terhadap beberapa negara-negara yang biasa disebut dengan pelanggaran HAM melemah karena mereka sendiri telah melakukan tindakan kekerasan HAM yang cukup berat. Selain ancaman terorisme global, banyak negara demokrasi berjuang untuk memperkuat keamanan nasionalnya. Pada saat yang sama, HAM di forum internasional semakin populer, contohnya genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Hasil dari pendirian lembaga ini yaitu Perjanjian Internasional tentang Dokumentasi Statuta Roma pada tahun 1998, yaitu mendokumentasikan perjanjian internasional, memiliki kekuatan besar untuk ICC. Tetapi kekuatan itu menetapkan bahwa setiap pelanggaran akan diadili oleh ICC yang tunduk pada persetujuan Dewan Keamanan. Salah satu kemampuannya yaitu menentukan siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran. Jadi Dewan Keamanan sebelumnya telah membentuk peradilan sementara. Salah satu kemampuannya untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak. Itu disebut dengan tanggung jawab komando. Dengan keamanan sebelumnya telah membentuk sejumlah beberapa peradilan. Amerika Serikat menolak Statuta Roma dan ICC, mencoba mendapatkan dukungan dari beberapa negara untuk melibatkan tentara seperti penjaga perdamaian. Namun ICC tidak menyetujuinya karena hal itu dilakukan sudah disetujui Dewan Keamanan selama 2 tahun dan tidak akan diperpanjang. Konsep yurisdiksi domestik banyak akan tergantikan oleh sebuah konsep yurisdiksi universal secara bertahap akan mempengaruhi seluruh dunia termasuk Indonesia. Perkenalkan, nama saya Labib Kintara Ramadan dengan nomor pokok mahasiswa 22350751675. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan hak asasi manusia di Eropa. Pemikiran hak asasi manusia di Eropa itu berkembang pada abad ke-17, tapi sebenarnya masalah tentang hak asasi manusia sudah ada beberapa abad sebelumnya, lebih tepatnya pada abad ke-12-15 di Inggris. Pada saat itu ada sebuah perjanjian yang bernama Magna Carta. Magna Carta ini ada karena suatu permasalahan tentang hak asasi manusia di Inggris. Pada saat itu Raja John yang memimpin Inggris, dia tuh punya kekuasaan yang mutlak dan absolut, jadi banyak masyarakat dan bangsawan yang nggak suka dengan kepemimpinannya Raja John. Dan Raja John juga memberatkan pajak yang sangat besar bagi para bangsawan, tapi Raja John juga tidak luput dengan kegagalannya. Pada saat itu Raja John pernah kehilangan sebagian wilayahnya kepada Raja Prancis, dan pada saat ia ingin merebut kembali wilayah itu, ia gagal. Jadi makin banyak para bangsawan yang gak suka dengan kepemimpinannya Raja John ini berkumpul dan mendesak Raja John untuk membuat sebuah perjanjian kemerdekaan, yaitu Magna Carta. Tapi Magna Carta ini awalnya hanya berlaku kepada para bangsawan, tapi lama-kelamaan Magna Carta menjadi sistem konstitusional dan berlaku kepada seluruh masyarakat di Inggris. Makanya Magna Carta bisa dibilang sebagai tonggak lahirnya HAM di Eropa. Walaupun HAM udah ada pada abad ke-12-15, tapi kenapa pemikirannya dan perkembangannya baru ada pada abad ke-17? Itu karena seorang filsuf pada zaman itu bernama John Locke. John Locke, seorang filsuf pada zaman itu, menerbitkan sebuah buku, dan di dalam buku itu John Locke mengatakan bahwa dibutuhkan pemerintah yang didirikan atas dasar kontrak, sehingga ada ketentuan bahwa setiap warga negara wajib mematuhi pemerintah apabila pemerintah melindungi hak asasi manusia warga negaranya. Jadi karena si John Locke lah pemikiran HAM di Eropa bisa berkembang. Teori kontrak sosial menurut Jean-Jacques Rousseau, dalam teorinya dituliskan bahwa kesepakatan antara beberapa orang demi membentuk
suatu ikatan karena dilandasi kebutuhan terhadap masyarakat. Selanjutnya, ada sistem trias politika menurut Montesquieu. Trias politika adalah bahwa negara terdiri dari 3 macam kekuasaan, yaitu ada kekuasaan legislatif, ada kekuasaan eksekutif, ada kekuasaan yudikatif. Nah, kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang membuat undang-undang. Kemudian, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang melaksanakan undang-undang. Dan yang terakhir ada kekuasaan yudikatif, adalah kekuasaan yang mengadili atas pelanggaran undang-undang. Trias politika juga merupakan prinsip normatif yang dapat mencegah kekuasaan pada orang yang sama. Maka dari itu hak asasi manusia seharusnya dapat terjamin. Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau Bill of Rights lahir di Inggris pada tahun 1689, berisi tentang hak asasi yang berkaitan dengan politik. Contohnya seperti hak kebebasan, hak kesamaan, dan hak berpendapat. Kemudian pada saat itu terbentuk equality before the law, yang intinya bahwa manusia sama di muka hukum. Deklarasi Prancis tentang hak manusia dan warga negara pada tahun 1789 merumuskan tentang awal revolusi. Deklarasi tersebut menegaskan bahwa hak kebebasan, hak kesamaan, serta hak kebersamaan. Pada tahun 1791, Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau Bill of Rights disahkan oleh Kongres Amerika dan dimasukkan ke dalam 10 amandemen Undang-Undang Dasar. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Falmaisha Putri dari Prodi HI dengan NPM 223507516083. Saya hari ini akan menjelaskan secara singkat tentang bagaimana peran-peran dunia ketiga untuk perkembangan HAM pasca Perang Dunia Kedua. Pertama-tama tentunya akan saya mulai dengan membahas apa itu yang dimaksud dari negara-negara dunia ketiga. Negara dunia ketiga adalah sebutan bagi negara berkembang yang dikategorikan miskin dan pertumbuhan industri yang relatif baru. Dapat juga dikatakan sebagai negara-negara yang berada di tengah-tengah dan tidak memihak pada blok manapun ketika Perang Dunia Kedua. Istilah ini muncul pada saat Perang Dingin terjadi. Negara dunia ketiga banyak terdapat di benua Afrika, Asia, dan Amerika, terutama Amerika Selatan. Setelah kita tahu artinya, kembali ke pertanyaan awal, yaitu bagaimana peran negara-negara tersebut pada perkembangan HAM. Jadi titik puncak dari perbincangan mengenai segala pengaturan mengenai hak asasi manusia yang sebelumnya sudah dibicarakan itu terjadi setelah Perang Dunia Kedua, saking banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi pada saat perang. Dan juga yang memicu hal ini adalah banyak negara bermunculan untuk mengemukakan kemerdekaannya mereka, sehingga membuat PBB mendapatkan banyak aliansi dan dapat mengemukakan kedudukan pendapat mereka terkait hal ini. Walaupun sudah banyak regulasi terkait HAM yang sudah disahkan, perdebatan ini masih belum berhenti. Salah satu faktornya adalah karena masih banyak negara-negara yang memiliki blok, ada yang merasa terrugikan dan ada yang merasa diuntungkan. Di sini lah peran negara dunia ketiga itu tadi diperlukan untuk mencapai sebuah kesepakatan. Karena negara dunia ketiga tidak memihak pada siapapun sehingga pendapatnya bersifat netral. Tentunya hal ini tidak langsung diterima dan membuahkan berbagai macam opini karena bertentangan dengan paham yang dimiliki oleh negara barat. Namun pada akhirnya pemikiran tersebut dapat berkembang dan menyeimbangi konsep liberal yang dimiliki negara-negara barat. Walaupun begitu, di negara-negara Asia Pasifik belum juga memiliki piagam HAM. Hal ini sebagian besar juga dikarenakan dalam budaya yang dimiliki setiap masyarakat. Ada peran dari agama dan pola pikir yang sudah lama memberikan pengaruh terhadap sikap masyarakat masing-masing negara. Sehingga perbincangan mengenai piagam menjadi terbengkalai karena masih banyak negara yang ingin mempertahankan kebudayaan serta ciri khas yang dimiliki setiap negara. Dan setelah perdebatan panjang lagi, badan yang bertujuan untuk mengawasi hak asasi manusia pada negara-negara tersebut akhirnya terbentuk.
Contohnya di Afrika, pada Afrika mereka memiliki piagam yang isinya berbeda dengan piagam hak asasi manusia lainnya. Isinya kurang lebih diperhitungkan untuk melindungi budaya serta filosofi hukum yang diarahkan untuk kebutuhan masyarakatnya. Selain terhadap hak-hak yang mencakup kepentingan masyarakat luas seperti hak pembangunan, African Charter on Human and People's Rights juga mencakup mengenai hak dan kewajiban perseorangan. African Charter on Human and People's Rights ini menjadi sebuah piagam HAM yang unik dibandingkan dengan perjanjian atau hukum hak asasi manusia internasional lainnya, karena isinya tidak hanya merujuk terhadap hak asasi manusia secara kelompok, namun juga secara individu. Piagam ini tidak hanya merumuskan mengenai hak-hak politik, namun juga pemikiran dan hak-hak kolektif dari rakyatnya sehingga tidak ada kekuatan dominasi antara satu kelompok terhadap kelompok lainnya. Selanjutnya ada negara Kairo, lebih tepatnya adalah negara-negara dari Organization of Islamic Cooperation atau OIC yang mengikuti deklarasi The Cairo Declaration on Human Rights in Islam di kota Kairo, Mesir pada 1990. Sekitar ada 57 negara. Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan apa itu OIC. OIC adalah organisasi internasional yang terdiri dari negara-negara dengan jumlah pemeluk agama Islam terbanyak di seluruh dunia. Lalu kembali ke The Cairo Declaration on Human Rights in Islam, deklarasi ini mengarah pada keinginan dari negara-negara Islam untuk dapat berjalan bersama-sama dalam hak asasi manusia. Deklarasi ini mengatakan bahwa hak asasi manusia merupakan sebuah bagian penting dari Islam, dan hak ini tidak dapat dilanggar ataupun diabaikan oleh masyarakat. Deklarasi yang dimiliki Kairo ini sendiri mencakup hak asasi manusia yang telah diatur secara internasional dan kemudian diintegrasikan dengan interpretasi syariah yang dinamis serta konstruktif sehingga semua dapat mendorong sebuah perwujudan dari adanya norma-norma hak asasi manusia internasional yang berada di dalam suatu sistem agama hukum Islam. Yang pertama yang akan saya bahas adalah hak untuk hidup. Semua orang memiliki hak untuk hidup dan hak untuk hidup ini tidak boleh dilanggar oleh orang lain. Ini adalah dasar dari prinsip moral hak untuk hidup. Mendiskusikan tentang hukuman mati, perang, aborsi, atau pembunuhan yang bisa dibenarkan, memunculkan gagasan-gagasan hak untuk hidup yang lalu diperluas sampai mencakup layanan kesehatan publik. Yang kedua, hak untuk memperoleh keadilan. Sebagai hak asasi manusia, hak atas keadilan harus dihormati, dilindungi, serta dijunjung tinggi oleh negara. Setiap orang atau setiap individu berhak atas pengakuan, proteksi, kepastian aturan yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum. Jadi, kayak setinggi apapun pangkat, jika di depan hukum, hadapannya itu akan sama dengan orang yang tidak mempunyai pangkat sedikit pun. Di mana dimaksud pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, hak persamaan. Kesetaraan masyarakat negara. Banyak sekali aspek kehidupan tersirat berasal dari persamaan statusnya. Contoh dari bidang politik, sosial budaya, bela negara, dan pendidikan. Nah, sesama masyarakat yang bernegara, kita tidak boleh saling menghina atau menjatuhkan ras, suku, budaya, dan agama orang lain, melainkan kita harus menerima dan menghargai satu sama lain, karena perbedaan adalah pelengkap. Yang keempat, kewajiban memenuhi apa yang sinkron dengan hukum dan hak untuk tidak patuh kepada apa saja yang tidak sesuai dengan hukum. Hak atas perlakuan yang sama di bawah aturan serta dalam pemerintahan, kebebasan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran atau mengeluarkan pendapat, opini setiap individu secara verbal, tertulis, dan menggunakan atau bisa menggunakan alternatif yang didukung oleh undang-undang. Segala sesuatu yang tidak bisa disangkal merupakan hak milik kita. Artinya bagian dari kita dan dilindungi oleh hak kita pada setiap individu. Segala sesuatu yang perlu dilakukan atau dilakukan menggunakan rasa kewajiban pada diri, artinya itu adalah sebuah kewajiban. Contoh, orang Islam berkewajiban untuk sholat. Lalu, hak kebebasan. Terdapat beberapa kesamaan antara gagasan ikhwal hak dan kebebasan individu.
memiliki hak moral atau aturan untuk memiliki atau melakukan hal-hal eksklusif. Kebebasan merupakan tidak adanya pengekangan pada pilihan seseorang, seperti kebutuhan atau yang lainnya. Contohnya kebebasan berorganisasi, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan kebebasan berkepercayaan. Yang pertama, kebebasan berorganisasi. Setiap orang memiliki hak dasar atas kebebasan berorganisasi yang memungkinkan mereka untuk bergabung dengan organisasi yang mereka pilih. Contoh, si A ingin bergabung kepada organisasi OSIS dan si B ingin bergabung ke pramukaan. Jadi si B ini tidak boleh memaksakan si A untuk ikut ke pramukaan juga. Maksudnya dia nggak ikut OSIS tapi dia ikut ke pramukaan. Itu termasuk pelanggaran hak kebebasan dalam berorganisasi. Lalu yang kedua, hak kebebasan berpendapat. Memberikan bahwa seseorang diperbolehkan berbuat secara terbuka, mengomunikasikan pendapatnya atau opininya atau juga argumentasinya. Tetapi perlu diingat bahwa Indonesia selain negara demokrasi, Indonesia juga negara hukum. Oleh sebab itu, segala sesuatu itu ada batasannya karena Indonesia adalah negara hukum. Yang ketiga, kebebasan beragama. Kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk ikut dengan agama kita. Selanjutnya, hak mendapatkan perlindungan perbedaan kepercayaan terhadap penindasan. Jadi kita nggak boleh kita mempunyai hak mendapat perlindungan dari yang berwenang terhadap agama atau kepercayaan kita. Kebebasan beragama serta berkeyakinan atau KBB. KBB mengacu pada hak positif yang menyatakan bahwa setiap orang bebas menentukan serta memeluk agama atau kepercayaan apapun yang dipilihnya, termasuk kebebasan untuk menolak atau menerima suatu agama atau kepercayaan. Lalu hak mendapat kehormatan dan nama baik. Menjaga kehormatan dan nama baik rakyat merupakan prioritas utama bagi nilai-nilai sosial yang wajib dijunjung tinggi oleh organisasi pemerintah. Selanjutnya, hak ekonomi. Kemampuan untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi atau aktivitas transaksi adalah definisi asal hak ekonomi. Orang Muslim harus bekerja serta memperoleh pendapatan secara legal atau secara halal untuk mendukung diri mereka sendiri dan mereka juga harus membagikan rezekinya kepada orang yang membutuhkan. Dan setiap anggota warga berhak atas yang pertama, kekayaan serta perlindungannya, berarti kekayaan mereka itu dilindungi. Yang kedua, kehidupan yang layak dan menggunakan akses ke peluang kerja. Yang ketiga, memperoleh kesehatan dan lingkungan yang sehat. Serta yang keempat, mengambil bagian pada kegiatan pembangunan dan memperoleh manfaat dari hasil dia bekerja. Selanjutnya adalah hak memiliki. Setiap orang berhak atas benda yang menjadi miliknya sendiri dan tidak bisa diambil, dihancurkan atau dicuri orang lain. Halo, perkenalkan nama saya Diandra Citra Wardani Setiawan dari Prodi Hubungan Internasional dengan NPM 22307516078 dan akan mempresentasikan tugas pra-UAS mata kuliah Pengantar Ilmu Politik dan akan melanjutkan bagian saya di dalam kelompok. Selanjutnya kita masuk ke bagian Singapore White Paper on Shared Values pada tahun 1991. Singapore White Paper on Shared Values tersebut adalah sebuah gerakan yang dilakukan oleh negara Singapura pada tahun 1988 akhir yang ditujukan untuk terbentuknya identitas Singapura. Singapore White Paper on Shared Values tersebut ditujukan agar ras dan kepercayaan di suatu negara dapat bertahan di masa yang akan mendatang. Jadi ras dan apapun kepercayaan di suatu negara tetap terjaga hingga perubahan yang akan terjadi di masa yang akan mendatang. Tujuan dibuatnya Singapore White Paper on Shared Values tersebut lebih mengutamakan ras dan kepercayaan di seluruh negara tak terkecuali. Setelah dilihat oleh parlemen, internal maupun eksternalnya, Singapore White Paper on Shared Values ini dinyatakan resmi pada tahun 1991 setelah banyaknya pengajuan di tahun 1988 akhir. Di dalam Singapore White Paper on Shared Values terdapat 5 prinsip penting menurut Miriam Budiarjo yang memiliki daya tarik tersendiri bagi negara Indonesia. Nation, community, and above self ini adalah suatu prinsip yang lebih mementingkan kepentingan negara dibanding kepentingan pribadi. Lalu yang kedua ada family as the base of the society.
Family as the base of the society memiliki prinsip bahwa keluarga adalah fondasi besar untuk terciptanya masyarakat yang seimbang. Yang ketiga ada community support and respect for the individual. Community support and respect for the individual ini memiliki prinsip bahwa komunitas harus memberikan dukungan terhadap individu serta menghormati individu. Secara kolektif, memiliki arti bahwa masyarakat harus menghargai manusia secara individual. Lalu ada consensus not conflict. Consensus not conflict ini memiliki prinsip bahwa setiap konflik ataupun setiap argumentasi harus diselesaikan secara sepakat. Lalu sampai pada akhir prinsip penting dari Singapore White Paper on Shared Values, yakni Racial and Religious Harmony. Racial and Religious Harmony ini memiliki prinsip bahwa setiap manusia harus menghargai adanya perbedaan ras dan perbedaan kepercayaan dari masing-masing manusia. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam Bangkok Declaration pada tahun 1993. Para menteri di Thailand, Bangkok, mengesahkan Bangkok Declaration pada bulan April tahun 1993 dengan isi dan konsep yang merupakan sebuah aspirasi dan kepentingan masyarakat negara-negara di Asia. Bangkok Declaration menegaskan beberapa konsep dan prinsip. Yang pertama ada universality. Universality ini memiliki prinsip dan artian bahwa hak asasi manusia di seluruh negara, terkhususnya Bangkok, dapat berlaku dari seluruh masyarakat dari berbagai kelompok maupun golongan. Lalu yang kedua ada indivisibility and interdependence. Indivisibility and interdependence ini memiliki prinsip bahwa hak asasi dibenarkan untuk dibagi. Lalu selanjutnya ada non-selectivity and objectivity. Ini memiliki prinsip bahwa setiap masyarakat yang beranggapan bahwa satu pemikiran lebih diprioritaskan atau satu hak asasi lebih diprioritaskan dibanding yang lainnya tidak dibenarkan. Yang keempat ada right to development. Right to development ini memiliki prinsip bahwa hak pembangunan sangat penting untuk terjadinya deklarasi PBB. Lalu yang kelima ada non-conditionality and development assistance. Ini memiliki arti bahwa pemberlakuan HAM tidak dibenarkan untuk menjadi syarat hak pembangunan. Lalu yang keenam ada national and regional particularities. Yang dimana yang harus diperhatikan adalah ciri khas nasional suatu negara dari segala cakupan golongan. Lalu yang terakhir dari konsep dan prinsip Bangkok Declaration adalah right to self-determination. Right to self-determination ini merupakan hak untuk memilih nasib sendiri. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam Vienna Declaration and Program of Action 1993. Vienna Declaration and Program of Action is a compromise from the West countries which made in 1993 yang berisikan tentang hak-hak kebebasan, hak asasi setiap masyarakat dan setiap manusia yang harus dilindungi. Isi deklarasi Wiener pada pasal 5 yakni berbunyi, "It is the duty of states regardless of their political, economic, and cultural systems to promote and protect all human rights and fundamental freedoms." Kali ini saya akan menjelaskan mengenai hak asasi manusia di abad ke-20 dan awal abad ke-21. Nah, diawali dengan terjadinya The Great Depression pada tahun 1929 di Amerika yang menyebabkan meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. Selain di Amerika, di Jerman juga terjadi depresi akibat ideologi sosialis nasionalis yang dipimpin oleh Adolf Hitler, sehingga banyak masyarakat yang bermigrasi ke Amerika maupun ke negara lain. Karena adanya peristiwa tersebut, pemimpin Amerika, Presiden Amerika pada saat itu yaitu Franklin Delano Roosevelt mencetuskan mengenai 4 kebebasan atau 4 freedoms pada tahun 1941. 4 freedoms yang berisi, yang pertama itu freedoms of speech, yaitu kebebasan untuk berpendapat. Yang kedua ada freedom of religion, yaitu kebebasan untuk memeluk agama atau memilih agama. Dan yang ketiga ada freedom of fear, yaitu kebebasan dari rasa takut. Dan yang keempat ada freedom of want, atau kebebasan dari kemiskinan. Kemudian ada mengenai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Adanya hak asasi diawali dengan Magna Carta pada tahun 1214. Setelah terjadinya World War II, timbul kemauan untuk merumuskan mengenai hak asasi manusia yang nantinya akan berlaku di semua negara sebagai standar tingkah laku manusia. Nah, karena hal itu PBB membuat Komisi Hak Asasi Manusia pada tahun 1946.
yang kemudian melakukan pertemuan untuk membuat suatu deklarasi. Hingga pada tahun 1948, dalam hasil kerja Komisi Hak Asasi Manusia tersebut menghasilkan sebuah deklarasi universal hak asasi manusia yang disetujui oleh 48 negara. Deklarasi universal ini sebagai pedoman serta standar manusia untuk diterapkan dalam undang-undang serta keputusan hakim di suatu negara. Kemudian mengenai dua kovenan internasional, yang selanjutnya PBB memiliki rencana untuk membuat kovenan internasional untuk menjaga adanya peraturan undang-undang mengenai hak asasi manusia. Kemudian yang berisi hak politik dan sipil yang diresmikan pada tahun 1976, kedua mengenai hak ekonomi, sosial, dan budaya, dan yang ketiga mengenai optional protokol 1, dan yang keempat mengenai optional protokol 2 yang diresmikan pada tahun 1990 mengenai penghilangan hukuman mati. Dari keempat isi tersebut kemudian disatukan menjadi International Bill of Human Rights atau peraturan undang-undang mengenai hak asasi manusia. Terakhir mengenai perdebatan dalam forum PBB. Nah, pada saat rapat untuk membuat konvensi ditemukan adanya kesulitan, yaitu perbedaan hak politik sipil dan hak ekonomi yang mengarah ke konflik antara dua bentuk hak tersebut. Dari hak politik dan sipil yang mengenai melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa, dan juga tugas pemerintah diatur oleh undang-undang. Dan dalam hak ekonomi sosial budaya, tanggung jawab negara mengenai hak ekonomi sosial dan negara berkembang dapat menerapkannya secara bertahap. Nah, perbedaan dari bentuk monitoring antara dua hak tersebut yaitu yang nomor 2. Namun sebenarnya kedua perjanjian dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan human right atau hak asasi manusia. Kemudian ada juga pergantian dari natural rights menjadi human rights. Natural rights berganti menjadi human rights, yaitu human rights lebih mengutamakan kepentingan individu yang mengandung hak untuk berpendapat atau dalam hal ini mengenai hak politik. Hak asasi pada masa demokrasi parlementer. Hak asasi yang tercantum dalam Undang-Undang 1945 tidak cukup dalam suatu piagam, namun tersebar dalam beberapa pasal yang mencakup bidang ekonomi, politik, dan juga sosial budaya. Yang dirumuskannya secara singkat yang dikarenakan kehadiran tentara Jepang yang mengakibatkan tidak kondusifnya untuk merumuskan hak asasi secara lengkap. Masalah hak asasi di awal masa demokrasi parlementer di Indonesia tidak banyak didiskusikan. Ada beberapa konflik yang penyelesaiannya membawa korban pelanggaran hak asasi. Keadaan ini berakhir dengan dikeluarkannya dekret Presiden Soekarno pada tahun 1945 untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan mulailah masa demokrasi terpimpin. Selanjutnya, hak asasi pada masa demokrasi terpimpin. Kembalinya Indonesia ke Undang-Undang 1945 dengan terbatasnya jumlah hak asasi. Pada masa Presiden Soekarno ada beberapa hak asasi semacam hak menyuarakan pendapat secara perlahan-lahan mulai dibatasi. Sementara itu pemenuhan hak asasi ekonomi sangat diabaikan. Tidak ada kejelasan mengenai kebijakan ekonomi. Akhirnya pada tahun 1966 demokrasi terpimpin diganti menjadi demokrasi Pancasila atau Orde Baru. Selanjutnya, hak asasi manusia pada masa demokrasi Pancasila atau Orde Baru. Ada sebuah usaha untuk menyusun eksekutif yang kuat untuk menunjang usaha pemerintah pada masa Orde Baru untuk mencoba kembali ke beberapa unsur kebudayaan untuk membentuk kepemimpinan yang kuat dalam usaha mewujudkan stabilitas politik untuk menunjang ekonomi pemenuhan berbagai hak politik, antara lain kebebasan mengutarakan pendapat yang banyak diabaikan dan dilanggar. Banyak kasus kekerasan terjadi antara lain peristiwa Tanjung Priuk pada tahun 1984 dan peristiwa Trisakti yang akhirnya Presiden Soekarno dijatuhkan oleh para mahasiswa pada Mei tahun 1998. Menjelang akhirnya rezim Soeharto, beberapa indikasi masa transisi yang diungkapkan oleh V.W. Rutan dan Lee Kuan Yew sudah mulai tampak karena sukses dalam pembangunan ekonomi dan keberhasilan di bidang pendidikan. Dengan demikian, untuk melaksanakan hak asasi politik secara serius, meningkatkan usaha pemberantasan kemiskinan dan mengatasi kesenjangan sosial, juga berkurangnya dominasi eksekutif di tahun 1993, dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia diharapkan dapat meningkatkan penanganan pelanggaran hak asasi. Selanjutnya pada masa reformasi. Pada masa reformasi, hak asasi manusia berkembang cukup sangat pesat, yang mana ditandai dengan
terbitnya TAP MPR nomor 17/MPR/1998 tentang HAM. Ada juga rencana aksi nasional hak asasi manusia atau RENHAM yang diperkenalkan oleh pemerintahan B.J. Habibie pada tahun 1998 sampai 1999. Namun sayangnya belum dilaksanakan secara luas. Pada masa ini juga Indonesia membagi konvensi kepada dua bagian. Yang pertama yaitu konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Dan yang kedua yaitu konvensi penghapusan diskriminasi ras dalam segala bentuknya. Salah satu sebab yang mendorong terjadinya reformasi di Indonesia saat itu yaitu ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintahan saat itu, yang mana pada saat itu juga ada organisasi-organisasi yang menyelenggarakan seminar, yang mana di seminar itu pemerintahan dapat ditentang secara terbuka karena pemerintahan saat itu sangat bertentangan dengan kepentingan rakyat. Nah, akibatnya terjadilah demonstrasi di mana-mana, yang mana sebagian berubah menjadi kekerasan. Nah, terjadilah KKN yang memperburuk perekonomian Indonesia saat itu dari segi kolusi, korupsi, dan nepotisme. Yang akhirnya Indonesia di sana mengalami perubahan pada tahun 1998 yang dipimpin oleh mahasiswa. Nah, pada reformasi 1998 yang didemonstrasikan oleh mahasiswa itu ada 3 hal, yaitu pertama penghapusan KKN, yang kedua itu pengunduran diri Soeharto sebagai presiden, yang ketiga penghapusan rangkap jabatan ABRI. Lalu kemudian pada tahun 1999 Presiden B.J. Habibie terpaksa mengundurkan diri dan disusul oleh Abdurrahman Wahid pada tahun 2001. Berikutnya hak asasi perempuan. Nah, sudah sewajarnya ya perempuan itu memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Namun mengapa perlu perjuangan khusus untuk hak-hak perempuan ini? Dikarenakan perempuan ini kan telah menderita berbagai macam pelanggaran HAM dan ketidakadilan lainnya, seperti kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, kemudian kekerasan seksual, kemudian pengurangan gaji, dan juga akses terbatas kepada perawatan kesehatan dan pendidikan yang layak. Dan kemudian muncullah gerakan hak perempuan yang dimana memperjuangkan penghapusan pandangan, stigma ataupun adat istiadat yang merugikan perempuan selama ratusan tahun. Nah, gerakan perempuan ini telah berkembang di era digital ini, terbukti dari banyaknya kampanye yang menyerukan bahwa menyerukan perhatian pada berbagai jenis kekerasan yang berbasis gender, termasuk kekerasan seksual ataupun KDRT. Saat itu terdapat perjanjian internasional tentang HAM yang mengurusi segala hak wanita yang biasanya disebut ICIDAW. ICIDAW adalah kepanjangan dari International Convention of Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, yang mana negara-negara setuju untuk mematuhi prinsip HAM, aturan harapan perilaku dan kewajiban yang ditetapkan oleh konvensi ini. Perjanjian ICIDAW atau CIDAW ini dibentuk oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 18 Desember 1979, lalu mulai berlaku 3 September 1981 yang dikukuhkan langsung oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Walaupun pemerintahan Indonesia telah meratifikasi protokol konvensi ini pada tahun 2022, namun penegakan hukum secara luas di negara Indonesia ini dinilai cukup buruk karena terdapat hak-hak yang tercantum yang tidak dilaksanakan. Salah satu yang mendukung pemberdayaan perempuan adalah Deklarasi Wina. Hak asasi perempuan juga telah dinyatakan pada Undang-Undang Pasal 1 dan 18 yang dimana di dalamnya menyatakan bahwa hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut, integral, dan tidak dapat dipisahkan atau invisible. Nah, selain melakukan perjanjian ICIDAW atau CIDAW yang seperti saya katakan tadi, yaitu penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap hak perempuan, Indonesia juga melakukan perjanjian terhadap hak sipil dan politik bagi perempuan. Konvensi Hak Politik Perempuan tentang hak sipil dan politik itu tercantum di International Covenant, yang mana di dalam Covenant Pasal 3 dinyatakan negara pihak berkomitmen memastikan laki-laki dan perempuan dapat keseimbangan dalam hak sipil dan politik. Juga hak-hak tersebut termasuk hak kebebasan dalam menganut kepercayaan tanpa ikut campur tangan orang lain, menjamin adil di depan hukum, dan hak untuk hidup. Nah, dan puncak pencapaian dari konvensi politik perempuan ini terjadi pada tahun 2003, yang mana pada Undang-Undang Pasal 65 Nomor 12 tentang pemilu dinyatakan bahwa setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten untuk setiap dapil atau daerah pilihan dapat memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Berikutnya Amandemen 2 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pada masa ini hak asasi manusia secara formal itu telah meningkat secara signifikan ya, yaitu pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Nah, setelah 55 tahun dibiarkan, Undang-Undang 1945 ini akhirnya direvisi. Undang-Undang 1945 ini direvisi setelah beberapa kali melalui prosedur yang sangat panjang. Nah, pada TAP MPR nomor 17/MPR/1998 atau tahun 1998, maka dibuatlah Piagam Hak Asasi Manusia, yang dimana hak asasi manusia itu diuraikan dalam 44 pasal.
Dan di dalamnya itu terdapat ketentuan-ketentuan yang baru tentang HAM karena dipengaruhi oleh kemajuan internasional dan hak asasi manusia itu sendiri. Sebagai contoh adalah hak untuk hidup, kebebasan dalam menjalankan agama, dan kebebasan dari hukuman yang berlaku surut. Semua itu terdapat pada pasal 37 yang bersifat non-derogeable. Nah, di samping itu banyak juga yang mengkritik tentang pasal 37 ini karena pasal 37 ini menyatakan bahwa item non-retroaktif ini tidak dapat dikurangi atau pelanggaran yang besar di masa lalu tidak dapat dituntut dengan ini. Nah, sementara pada tahun 1999 terdapat satu pasal yang menegaskan pasal 37 tadi tentang non-retroaktif, yaitu pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 yang menjelaskan bahwa hak tidak dipidana menurut undang-undang non-retroaktif itu dapat dicabut atas dasar hak berat yang termasuk pada tindak kejahatan kepada manusia. Nah, selain itu juga prinsip retroaktif ini dapat berlaku pada kasus genosida atau kejahatan terhadap orang. Asas retroaktif ini dapat dimanfaatkan pada masa lalu. Artinya, undang-undang yang mengatur tindakan tersebut, seperti kasus pada pelanggaran hak asasi manusia ataupun lainnya, dapat diterapkan pada kejahatan yang telah terjadi di masa lalu. Namun telah terjadi perselisihan konstitusional yang mana di dalamnya mempermasalahkan konstitusi tentang apakah HAM itu tidak dapat dicabut yang mana berlawanan dengan hak asasi manusia pada umumnya yang dibatasi satu tingkat undang-undang di bawah undang-undang konstitusi. Nah, di Indonesia ini mengambil konsepsi hak asasi manusia yang bersifat substansial yang mana sangat berbeda dengan konvenan internasional yang terus berkembang dengan seiringnya waktu. Karena konsepsi yang dimiliki Indonesia tadi, maka bangsa Indonesia ini sangat memaknai agama itu penting ya dalam hal hak asasi manusia, atau bisa saja disebut bahwa Indonesia ini mengambil persepsi bahwa hak asasi manusia itu adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Dan gagasan bahwa hak asasi manusia adalah anugerah dari Tuhan itu tidak bertentangan dengan arahan Konferensi Wina 1998 selama tidak melanggar hak asasi manusia yang sebenarnya. Salah satu bentuk peduli PBB terhadap HAM yaitu pada tanggal 16 Desember 1966, PBB mengesahkan International Covenant on Civil and Political Rights dan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Jika dilihat dari segi pemenuhannya, HAM dibagi menjadi dua konsep yaitu derogable rights dan non-derogable rights. Sifat dari hak asasi antara lain, yang pertama, hak asasi umumnya tidak terkena pembatasan. Yang kedua, hak asasi boleh direstriksi dalam keadaan darurat. Yang ketiga, ada hak asasi yang boleh direstriksi oleh undang-undang. Dan yang terakhir, ada hak asasi yang tidak boleh direstriksi dalam keadaan apapun. Yang pertama, derogable rights, yang berarti hak-hak yang dapat dibatasi atau dikurangi mencakup hak sipil dan politik yang tidak bersifat absolut, serta boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan tertentu. Hak-hak tersebut yaitu yang pertama, hak atas kebebasan berkumpul secara damai. Yang kedua, hak atas kebebasan berserikat. Yang ketiga, hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi. Sementara non-derogable rights adalah hak-hak yang tidak dapat dibatasi atau dikurangi kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, dan oleh siapapun. Hak ini bersifat mutlak. Hak-hak yang tidak dapat dibatasi antara lain, yang pertama, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak bebas dari perbudakan, hak untuk berpikir dan beragama, hak untuk diakui di mata hukum, dan hak untuk terlepas dari pemidanaan yang berlaku surut. Adapun hak ekonomi, sosial, dan budaya antara lain, hak untuk pensiun, hak untuk bekerja dan mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, hak untuk membangun serikat pekerja. Selanjutnya ada masalah ratifikasi. Ratifikasi adalah prosedur di mana negara secara resmi menyatakan komitmen mereka untuk menegakkan perjanjian yang dinegosiasikan. Berlakunya dua kovenan dari PBB melewati beberapa tahap yaitu yang pertama, sidang plano PBB. Yang kedua, tanda tangan oleh petinggi negara. Yang ketiga, setiap badan negara melakukan ratifikasi perjanjian. Dan yang terakhir, perjanjian berlaku setelah melewati tahap ratifikasi. Prosesnya antara lain, negara-negara anggota PBB mengadakan pertemuan di mana kovenan tersebut dibahas dan diratifikasi. Negara-negara anggota PBB dapat menandatangani dan meratifikasi kovenan setelah diadopsi. Selanjutnya, kovenan tersebut
menjadi hukum internasional dan harus dipatuhi oleh negara penandatangan dan peratifikasi setelah diratifikasi oleh semua anggota PBB. Negara yang belum melakukan ratifikasi biasanya beralasan karena keberatan apabila setiap tahun menjalani pemantauan Komisi Hak Asasi terkait pelaksanaan hak asasi di negara tersebut. Dan beberapa negara yang telah meratifikasi juga beranggapan hanya formalitas saja, yaitu yang berarti masyarakat tidak berdaya dan melarang keras terhadap perbedaan pendapat. Perjanjian Helsinki juga lebih berpengaruh sebagai instrumen penegakan hak asasi dari dua kovenan PBB. Pembangkang di Uni Soviet lebih mengarah ke Helsinki Accord dibandingkan International Bill of Human Rights. Selanjutnya, hak dan kewajiban atau Universal Declaration of Human Responsibilities. Universal Declaration of Human Responsibilities adalah suatu dokumen yang dikeluarkan oleh PBB pada tahun 1998 yang berisi menguraikan hak dan kewajiban universal untuk setiap orang. Menurut deklarasi ini, setiap orang harus memiliki keberanian untuk menghormati hak orang lain dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip universal hak asasi manusia. Deklarasi ini menjabarkan sejumlah hak yang wajib dijunjung oleh negara, antara lain hak kebebasan, perlindungan dari diskriminasi, akses tahapan pendidikan, perawatan kesehatan, dan keamanan dari kekerasan. Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum, menghormati orang lain, dan melakukan tindakan akan memajukan kesejahteraan sosial. Itu menurut dari deklarasi ini. Naskah ini disusun oleh kelompok yang berisi 60 orang yang terdiri dari pencetus dan mantan negarawan dari berbagai penjuru dunia. Kelompok tersebut memiliki sebutan atau nama Interaction Council. Panitia ini meringkas pembahasan yang sudah berjalan selama lebih dari 10 tahun yang berisi pandangan serta filsafat yang menjadi dasar deklarasi tanggung jawab manusia. Naskah ini bertujuan agar membentuk rakyat global yang didasari etika. Namun, PBB belum ada pembicaraan tentang hal ini pada sidang umum. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia pada awal abad 21. Latar belakang pergerakan internasional pada awal abad 21 memajukan hak asasi manusia di seluruh dunia disebut dengan revolusi hak. Pada tanggal 11 September tahun 2021, melawan New York via Afghanistan dan invasi Amerika Serikat Inggris ke Irak. Kekuatan moral yang sebelumnya dipegang oleh beberapa negara besar, terutama Amerika Serikat dan Inggris. Tindakan kekerasan terhadap beberapa negara-negara yang biasa disebut dengan pelanggaran HAM melemah karena mereka sendiri telah melakukan tindakan kekerasan HAM yang cukup berat. Selain ancaman terorisme global, banyak negara demokrasi berjuang untuk memperkuat keamanan nasionalnya. Pada saat yang sama, HAM di forum internasional semakin populer, contohnya genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Hasil dari pendirian lembaga ini yaitu Perjanjian Internasional tentang Dokumentasi Statuta Roma pada tahun 1998, yaitu mendokumentasikan perjanjian internasional, memiliki kekuatan besar untuk ICC. Tetapi kekuatan itu menetapkan bahwa setiap pelanggaran akan diadili oleh ICC yang tunduk pada persetujuan Dewan Keamanan. Salah satu kemampuannya yaitu menentukan siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran. Jadi Dewan Keamanan sebelumnya telah membentuk peradilan sementara. Salah satu kemampuannya untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak. Itu disebut dengan tanggung jawab komando. Dengan keamanan sebelumnya telah membentuk sejumlah beberapa peradilan. Amerika Serikat menolak Statuta Roma dan ICC, mencoba mendapatkan dukungan dari beberapa negara untuk melibatkan tentara seperti penjaga perdamaian. Namun ICC tidak menyetujuinya karena hal itu dilakukan sudah disetujui Dewan Keamanan selama 2 tahun dan tidak akan diperpanjang. Konsep yurisdiksi domestik banyak akan tergantikan oleh sebuah konsep yurisdiksi universal secara bertahap akan mempengaruhi seluruh dunia termasuk Indonesia. Nah, setelah tadi kami presentasikan, kami menarik satu kesimpulan.
Kesimpulannya adalah hak asasi manusia merupakan gagasan hukum dan normatif yang menegaskan bahwa karena mereka manusia, mereka memiliki hak yang melekat. Hak asasi manusia bersifat universal karena berlaku untuk semua orang, setiap saat, dan di semua tempat, secara teori. Selain itu, hak asasi manusia tidak dapat dicabut, saling terkait, dan saling bergantung. Hak asasi manusia biasanya ditunjuk pada negara, artinya negara bertanggung jawab untuk menegakkan, mempertahankan, dan memenuhi hak-hak tersebut, termasuk dengan menghentikan dan menyelidiki pelanggaran yang dilakukan oleh sektor swasta. Hak asasi manusia dewasa ini dapat dibagi menjadi hak sipil politik yang berkaitan dengan kebebasan sipil, misalnya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak kebebasan berpendapat.